kita melihat bahwa ada satu hadis bahwa sholatlah kamu seperti saya sholat, begitu ya. Memang ada satu ungkapan begini. Ini saya ini dulu seharusnya. Ada satu hadis bahwa sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Sholatlah kalian, usoli kama, sholatlah kamu, kan gitu. Ra'aitumuni usoli. Tapi bagaimana sholat yang sesuai dengan cara Nabi melakukannya? Kita kan nggak ada gambar kan gitu kan, nggak ada gambarnya. Nabi kan tidak memberikan tulisan gambar. Itu bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi gitu ya. Ini makanya kalau kita mengarang kepada hadis, kalau kita berbicara tentang hadis, maka kenapa saya kuatkan yang Al-Quran, hadis juga kita ambil begitu ya. La taqtubu anni wa man kataba anni ghairul Quran falyamhu. Janganlah kalian menulis dariku apa yang keluar dari lesanku. Sapa wae barang siapa yang menulis yang keluar dari lesanku selain Al-Quran, maka hapus kan gitu, hapuskanlah yang selain dari keluar lesannya Kanjeng Nabi. Quran itu kan faktanya kan juga keluar dari lesan Kanjeng Nabi ya. Awal penulisan hadis sendiri itu, ini hanya sekilas saya belok sebentar. Awal penulisan hadis itu dimulai pada awal tahun kedua Hijriah, akhir tahun pertama, awal tahun kedua Hijriah, saat Bani Umayyah itu dipimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kuat penulisan hadis dan pengembangannya banyak pada saat setelahnya, yakni Yazid. Pelanjutnya dari Umar bin Abdul Aziz. Ini berkaitan dengan kembali kepada sholat, saya angkat kembali. Maka sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Sholat seperti apa? Nah, itu ya. Ada satu ungkapan berikut, aflahal mukmin. Benar-benar teman-teman kot aflaha, dibuka anugerah, dibuka barokah, keberuntungan bagi mereka orang yang iman. Bagi mereka yang iman, ada butiran keberadaan dia di dalam hati, itu akan beruntung, yakni mereka ini orang-orang yang saat sholatnya itu khusyuk, yakni mereka yang berada di dalam pada saat sholatnya itu khusyuk, adanya kehadiran keberadaan dia di dalam rasa hati, sehingga aktivitas kehidupan yang lahir digerakkan oleh kehidupan yang batin. Orientasi kehidupan yang lahir itu karena hidupnya yang batin mengenal Tuhan. Ini sekilas saja karena juga sudah sering saya sampaikan. Kemudian celaka orang yang sholat namun lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jamaahirullah, teman-teman yang berbahagia, bahwa sahun itu sering dimaknai, saking bingungnya akhirnya ditafsiri yang benar begitu ya. Sahun itu ditafsiri tepat waktu atau bersegera menjalankan sholat. Celaka orang yang sholat manakala sholatnya dilambat-lambatin, kan bisa begitu ta? Gitu ya. Tapi kalau kita memaknai secara utuh, karena perintah sholat itu untuk apa? Kaitannya kan dengan itu. Ar-Ra'atalladzi yukadibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya ya, berkaitan dengan itu. Fawailul lil musallin, celaka, ciloko orang yang sholat, apalagi yang ritual, semua aktivitasnya celaka. Di dunianya juga akhirnya dijajah oleh materi dan nafsu, dijajah oleh lingkungan,
dijajah oleh style, dijajah oleh pendapat, dijajah menurut mereka, menurut ini, menurut itu, menurut dia, menurut kami, wamal musholin, dijajah di semua aktivitas berdunianya. Celaka orang yang sholat, yakni mereka yang di dalam sholatnya itu lalai, lupa, kosong. Sahun itu kosong, sahun itu kopong, sahun itu nggak ada kehadiran, sahun itu pahpoh dalam bahasa Jawa. Sahun itu tidak memiliki orientasi. Celaka orang yang sholat, di dalam sholat itu nggak ada orientasi batin, nggak ada mengenal Tuhan, nggak ada zikir, sehingga nggak zikir, nggak khusyuk. Sahun itu berkaitan dengan khusyuk, ada kehadiran dia. Maka celaka orang yang sholat, di dalam sholatnya hatinya kosong, tidak mengingat Tuhan. Kalau nggak mengingat Tuhan, ya diingat apa? Hantu, yang gitu. Tidak ada kehadiran dia. Maka sangat jelas di dalam surat Toha 14 diterangkan dalam firman bahwa inani Allah, sholat itu mengingat aku. Aku itu keberadaan zat yang berasma Allah, untuk dikenali keberadaannya sebagai kalimat makrifat. Kalimat makrifat. Aku iki, aku Allah, saya ini, aku iki adalah aku Allah. La ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dijaga, tempat bergantung, tempat kembali, tempat memohon ilah kecuali aku. Maka menghambalah kepadaku dan tegakkan sholat untuk mengingat-ingat aku. Makanya banyak yang kemudian sakarepe dewi, aku ini kemudian dirinya digambarkan gitu. Ini golek pengilon, karena sholat itu untuk mengingat-ingat aku, terus fisik itu kan sembrono. Itu kan kaitannya dengan di dalam surat. Kadang orang itu kan nggak mengkaitkan ya, padahal ada ayat yang sangat jelas. Saat kamu tuh melihat jasad fisikmu yang lahir, yang jasad, maka kamu sama sekali tidak mengenal hakikat, maka kamu celaka, maka kamu tidak akan menjadi orang yang kembali. Surat Rum 6:7 kan gitu kan. Wa'dallah, maka ikatkan diri kamu dengan janji Allah, yakni janji yang mengikatkan kamu mengenal keberadaan Tuhan. Wa'dallah la yukullah, dan sungguh Allah tidak akan menyalahi janjinya itu. Berkaitan dengan masalah saya bersaksi. Ini kadang ya enak sing memahami, ini berarti ayat ini berarti kan diri yang fisik, sehingga fotone dhewe ditempleke utawa ngarepe salat dikai pengilon kan gitu. Tapi itu kan pendapat, tapi itu kan dekne yakin ngono apa ya arepe diprotes, ya terserah gitu.